Ayo kita akan baca Alkitab kita sama-sama di Mazmur 139 sekarang kita. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di Daud lagi berdoa dengan kekagumannya kepada Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, ini adalah kekaguman Daud kepada Tuhan. Bagaimana Daud bisa melihat bahwa kehidupannya tidak bisa pernah lari daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu. Dia yang memimpin hidupnya langkah demi langkah. Dia berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang tahu bahkan sampai ke dalam hati kita. Pastor Philip sering bilang bahkan buat jumlah rambut aja Tuhan itu tahu. Tidak ada yang bisa menjadi penasehat Tuhan. Siapakah yang menjadi penasehatnya? Terlalu besar bagi kita. Ini yang dikagumi oleh Daud di tengah-tengah. Kalau Anda baca dari Mazmur pasal yang pertama, ya Daud itu banyak kali mengalami pengejar hidupnya itu di ujung maut, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah maut yang menghampirinya. Daud itu terus berkata dengan kekagumannya dengan Tuhan. Karena itu kekaguman dengan Tuhan itu tidak ditentukan karena keadaan kita. Diberkati atau belum diberkati, kekaguman kepada Tuhan tidak boleh bergeser. Halo, amin. Kekaguman kita kepada Tuhan bukan hanya berhenti kepada berkat. Sebab kalau berhenti kepada berkat, begitu doa kita belum didengar, mudah bagi kita untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai di tahun 2022 jemaat GMS Surabaya Barat, mari kita terus jangan sampai kita ini menjadi orang yang mudah kecewa. Karena apa? Kekaguman kita cuma berhenti kepada berkat Tuhan secara jasmani saja. Bukan itu. Tetapi kekaguman kita itu langsung kepada pribadi Tuhan di hidup kita. Sehingga apapun situasi, apapun keadaan kita, kekaguman kita gak pernah berubah. Amin. Nah, apa yang terjadi waktu kita kagum dengan Tuhan itu? Apa yang sedang kita lakukan sebenarnya? Coba kita lanjutkan bacanya. Ayat yang ke-7 sekarang. Saya akan baca agak cepat. Ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Coba perhatikan kata ini. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, oke sampai di sini dulu. Dikatakan juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Daud ini sedang berkata bahwa aku sudah tidak lagi bisa keluar dari atau jauh daripada Tuhan. Tuhan itu mau menuntun hidupku. Dimanapun aku pergi, Tuhan itu ada di sana. Seolah-olah Daud itu berkata bahwa aku ini menjadi tawanan rohmu. Aku ini menjadi tawanan rohmu, gak bisa pergi. Tuhan itu menuntun hidup kita. Saya percaya waktu kita ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya satu hal ini. Saudara, Tuhan itu ingin menjadi Tuhan atas hidup Anda. Dia ingin menuntun hidupmu. Makanya ini yang harus kita lakukan apa itu? Mengakui kedaulatan Tuhan atau buat hidup kita. Yang pertama, kekaguman itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Anda punya kehendak ya, Anda punya keinginan ya, Anda punya cita-cita ya. Tapi ingat, di atas keinginanmu, di atas kehendakmu, ada namanya kehendak Allah yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Itu bicara soal tuntunan Tuhan. Sehingga waktu kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita itu gak mudah kecewa. Tahun depan mungkin ada beberapa orang, saya tidak bernubuat apapun, tapi mungkin ada beberapa orang yang alami begini saudara. Ya seperti Daud ketika itu dia berdoa. Ketika dia bersama dengan Batseba punya anak satu.
Anaknya ini sakit keras. Alkitab berkata bahwa Daud itu berdoa seperti orang gila gitu. Ya, dia tidur di lantai, tidak mandi, tidak makan, tidak ganti baju. Dia cuma berdoa minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Tapi tepat Alkitab berkata pada hari yang ke-7 maka matilah anak itu. Wow, saudara. Doa kita ini kayak kita ingin berdoa sesuatu lalu doanya kayaknya beda, jawabannya beda dengan keinginan kita. Kedaulatan Tuhan sedang dinyatakan untuk hal-hal yang seperti itu. Saya ingatkan kita, jangan sampai kekaguman kita dengan Tuhan itu bergeser. Sebab apa? Mudah bagi kita untuk kecewa, mudah bagi kita untuk meninggalkan Tuhan, mudah bagi kita untuk meragukan Tuhan. Daud mengalaminya. Makanya dia tanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Pegawainya bilang sudah. Pegawainya sampai takut waktu anaknya masih hidup aja. Daud kayak orang gila begitu berdoanya. Tapi begitu mikir apalagi kalau sekarang sudah tahu anak itu mati, saudara. Waduh, tambah gak karuan mungkin Daud. Tetapi apa yang terjadi lain. Justru ketika Daud tahu bahwa anaknya sudah mati, tiba-tiba Daud berdiri. Lalu dia pulang ke rumahnya untuk mandi, ganti baju, minta makan. Lalu dia pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, kata Alkitab. Menyembah Tuhan di situ, pegawainya bingung nih. Loh, kok bisa? Waktu anakmu masih hidup kamu kayak orang gila itu minta kayak begitu. Doa, begitu anakmu sudah mati alias dengan kata lain doanya jawabannya beda dengan keinginannya. Kok kamu sekarang tetap tenang? Ya, malah kamu makan, ganti baju lalu datang ke rumah Tuhan untuk tidak ngomel-ngomel dengan Tuhan. Tapi mengucap syukur, menyembah Tuhan. Pegawainya sampai bingung begitu. Daud berkata begini. Aku tuh memohon supaya jangan-jangan Tuhan tuh berbelas kasihan kepadaku, anak itu hidup. Tapi kalau udah enggak mungkin dia pergi ke aku yang pergi ke sana. Dengan kata lain, Daud berkata bahwa kehendak Tuhan itu absolut dalam hidupnya. Tugas kita ini cuman apa? Mengagumi Tuhan. Pak, berarti kan tidak beriman. Oh, salah. Justru ini beriman. Beriman itu adalah gini loh, menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Katakan amin. Itu beriman. Yesus berkata begini, kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kalau boleh. Tapi kalau enggak, ya sudah itu kehendak Tuhan. Saya sikap hati saya apa? Bersyukur, mengagumi Tuhan terus. Saudara bisa berdoa sampai titik penghabisan. Sampai mujizat terjadi, sampai pokoknya sebelum nafas terakhir itu Anda bisa berdoa bertalu-talu. Tapi yang penting adalah sikap hati kita setelah kejadiannya apa. Baik Tuhan itu menjawab seperti doamu atau tidak, itu penting sikap hati kita. Apa itu? Tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Ini gak mudah. Tapi saya percaya kalau kekaguman kita dengan Tuhan tidak bergeser, saya percaya kemampuan dari Tuhan datang pada Anda semua. Amin, saudara. Ini namanya beriman. Kalau kita ini berdoa lalu Tuhan jawabnya beda, lalu kita meninggalkan Tuhan kecewa, itu bukan beriman. Itu namanya makso. Itu namanya orang itu kalau orang Surabaya sakarpe dewe gitu kan, saudara. Gak bisa. Kita gak bisa ngatur Tuhan. Hidup kita yang diatur oleh Tuhan. Makanya itu saudara, orang kagum dengan Tuhan itu akan mengakui kedaulatan Tuhan. Dan mentalitasnya apa yang dibangun? Waktu kita mengakui kedaulatan Tuhan buat hidup kita. Apa itu? Mentalitas tabah itu ada di hidup kita. Artinya tabah itu apa sih saudara? Tabah, saya waktu merenungkan kata tabah gitu ya. Waktu menjadi orang yang punya mentalitas mengakui kehendak Tuhan. Orang tabah itu gitu. Orang itu akan semakin menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Orang itu menjadi semakin keras di dalam kehendak Tuhan. Semakin keras untuk tinggal dalam kebenaran. Mungkin iblis menipu, kamu kecewa lah. Oh, lihat Tuhan tidak memenuhi keinginanmu. Ayo mundur, ayo kecewa, ayo meninggalkan Tuhan. Dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mengagumi Tuhan, orang ini akan tetap keras di dalam kehendak Tuhan. Orang ini akan menjadi keras di dalam kebenaran. Contoh di Alkitab ya, coba buka Alkitab dulu ya. Di Matius pasal yang ke-20, ayat ke-29. Matius pasal 20, ayat 29.
Matius 20 ayat 29. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi ini kisahnya Yesus habis dari pelayanan di Yeriko keluar. Saudara, tiba-tiba ciri khas pelayanan Yesus adalah ini loh. Berbondong-bondong orang banyak mengikuti dia. Dengan segala macam motivasi. Dan Yesus tahu mereka ini mengikut Tuhan cuma mengambil keuntungan. Mereka cuma berhenti kepada seperti tadi saya bilang. Cuma berhenti kepada berkat. Cuma berhenti kepada mujizat. Cuma berhenti di situ. Yesus tahu, makanya Alkitab mencatat Yesus jalan terus. Karena Yesus melihat hati mereka hanya memanfaatkan Tuhan. Mengikut Tuhan, hanya memanfaatkan Tuhan. Mengambil keuntungan saja. Yesus jalan terus, jalan terus. Nah, di tengah-tengah jalan itu ternyata ada 2 orang buta. Orang buta yang mungkin tidak bisa melihat. Tapi orang ini mungkin bisa mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ. Begitu mereka dengar rame-rame, oh mungkin Yesus sudah deketin. Lalu mereka berteriak, 2 orang buta ini. Berteriak dengan kalimat begini. Apa tadi? "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ada 3 kata dikatakan, Tuhan, Anak Daud, dan kasihanilah kami. Pertama dia menyebut Tuhan, ada sebuah pengakuan kedaulatan. Tuhan, ada worship di situ. Lalu yang kedua, Anak Daud itu hubungannya dengan nubuatan Yesaya. Ya, makanya kalau Anda lihat dari berikutnya ayat 31 dikatakan ini, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka apa? Diam. Kenapa orang banyak itu menegur supaya orang ini diam? Apakah 2 orang itu jauh lebih ribut, lebih ramai daripada orang banyak? Tentunya tidak. Tapi kenapa disuruh diam? Karena ini saudara, karena kalimat yang diucapkan oleh 2 orang buta itu adalah kalimat terlarang. Kalimat haram yang tidak boleh diucapkan. Karena mereka pertama mengaku Yesus itu Tuhan. Lalu yang kedua Anak Daud. Jadi dihubungkan dengan nubuatan Yesaya tentang Mesias. Atau dengan kata lain sebenarnya 2 orang buta ini mau berteriak begini. Sang Mesias, kasihanilah kami. Sang Mesias, pengakuan kedaulatan akan Tuhan. Sang Juru Selamat, kasihanilah kami. Mereka ini di tengah-tengah keterpurukan, mereka buta sejak lahir. Mereka tidak mengeluh tentang keadaan mereka. Tapi mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Sang Mesias, Engkau Juru Selamat, ada worship di situ. Pengakuan kedaulatan Tuhan. Wah, mereka ditegur di banyak. Gara-gara itu mereka mengalami banyak tantangan. Wah, mulutnya disuruh diam, dijambak, mulut dijambak gimana nggak bisa ya. Disuruh diam. Nah, tabah itu di sini loh. Tabah ini semakin keras ketika menghadapi tantangan, bukan lagi lunak. Ya sudahlah, jadi kompromi, bukan begitu. Tapi mereka semakin keras. Apa itu kata Alkitab? Dikatakan namun mereka makin apa saudara? Keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Justru mengalami tantangan itu mereka tahu ada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Mereka tidak masuk di dalam permainan tantangan yang membuat iman mereka jadi ciut. Tidak, tapi justru mereka mengeraskan hati. Kata mengeraskan hati itu kalau saya boleh terjemah, mereka ngotot. Mereka ini tabah menghadapinya. Mereka menghadapi tantangan itu, mereka datang dan terus mereka mengaku kedaulatan Tuhan. Mereka disuruh dia mulutnya ditutup begitu, mungkin kepala dijendul begitu. Gak boleh ngomong gitu, itu kalimat haram, gak boleh ya kamu ngomong begitu ya. Tapi mereka gak peduli itu. Yang mereka tahu cuma satu ini, Tuhan itu di atas segalanya di hidupku. Mereka tahu cuman ini, mereka mengaku bahwa Tuhan itu berdaulat. Di tengah-tengah gak punya alasan untuk worship. Mereka tetap worship. Mereka tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Mental yang begini loh akan membuat Anda melihat mimpi dan penglihatan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Dan
itu yang luar biasa, di tengah-tengah situasi itu mereka tidak menyerah, mereka menjadi keras di dalam kebenaran. Jangan menjadi keras di dalam dosa, bukan, tetapi menjadi keras di dalam kehendak Tuhan, ngotot dengan Tuhan. Udah, aku gak mau menyerah, cuman ini aja masakan. Cuma gara-gara persoalan kecil ini aku melupakan kasih Tuhan seumur hidupku. Gak fair buat Tuhan aku ini kadang-kadang. Ya, kalau dibandingkan dengan kasih Tuhan seumur hidupku, persoalan hari ini yang aku alami tidak akan ada apa-apanya. Orang seperti ini akan terus maju, tidak akan mundur, dia akan bertumbuh dalam Tuhan. Mentalitas mengagumi Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Dan akibatnya apa? Coba lihat terus ya, ayat 32. Lalu Yesus berhenti. Nah, ayat 32. Berarti sebelumnya Yesus jalan tuh. Yesus cuekin banyak orang yang tadi yang mengambil keuntungan mengikut Tuhan. Sudah Yesus tahu ini orang-orang ini ya ikut aku ini cuma mau melihat mujizat, cuma ingin melihat berkat jasmani aja. Sudahlah, Yesus jalan terus karena Yesus tahu hati mereka. Tapi begitu di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, yang semau gue ini, yang tidak menghormati Tuhan, tiba-tiba Yesus mendengar sebuah kalimat yang benar. Kalimat, ada sebuah unsur worshipnya, penyembahannya, pengakuan kedaulatan. Tuhan, anak Daud, begitu. Saya percaya hari itu saudara, Yesus di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, yang semau gue. Tiba-tiba Yesus mendengar sebuah kalimat yang benar. Saya berdoa supaya jemaat gereja Mawar saudara-saudara berada di tengah-tengah apapun situasi Anda. Tuhan tuh mendengar sebuah pujian yang manis yang didengar oleh Tuhan. Karena Anda adalah orang yang ngotot kepada Tuhan. Amin. Amin. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus berhenti lalu melihat kepada dua orang buta itu. Saya percaya satu hal sih saudara. Kengototan Anda, pengakuan kedaulatan Tuhan dalam hidup Anda itu selalu menarik perhatian Tuhan. Anda mau Tuhan tertarik dengan hidup Anda? Halo. Anda mau Tuhan tertarik dengan hidup Anda? Jadi orang yang ngotot dengan Tuhan. Ayo, ini gak pernah padam hatinya. Oh, hatinya itu meluap-luap dengan kasih Tuhan. Tuhan tuh gak pernah berhenti, percayalah saudara, percayalah. Saya ini melihat pergerakan gereja kita ini, wah saya itu kagum dengan Tuhan. Bahkan apapun tidak pernah membatasi. Itu ada aja, betul ya Pastor Philip? Ada aja. Dari KKR Trip to Hell lah, lalu FKA lah. Gak pernah selesai tuh. Saya ngikutin terus, gak pernah selesai, ini udah selesai. Sekarang bahkan pandemi pun. Bahkan kita melakukan jauh lebih besar saat teduh keluarga, saat teduh ini bahkan jauh lebih besar. Gak tahu tuh sehari bisa 60.000 atau 100.000. Ya segitulah ya, 60.000 lebih ya. Wow, tiap hari Rabu dan Sabtu itu banyak banget. Dan itu jauh lebih besar lagi. Gak pernah, saya sampai penasaran nih setelah ini. Apa ini? Apa ini? Tuhan mau lakukan sesuatu apa ini melalui gereja kita? Wow, sungguh-sungguh bergairah sekali. Kita itu tidak akan pernah ketemu dengan namanya kekeringan rohani. Halo jemaat. Kalau Anda jemaat, beri tepuk tangan dulu. Kalau Anda ada orang yang komitmen bersama dengan kami di gereja ini, harusnya Anda tidak akan pernah bertemu dengan kekeringan. Anda akan terus basah oleh urapan, basah oleh kerinduan Anda itu dipakai oleh Tuhan. Kemarin barusan kita ini melahirkan JG baru. JG baru. Ya saya mendoakan JG baru ada berapa? Satu coach melahirkan 3 JG. Wah saya terkejut karena dari JG-nya ternyata usianya sudah hampir 60 tahun semua. Wah ini seperti yang dinubuatkan ini. Mereka excited banget umur 60. Salah dengan saya, Pak saya masih bisa. Oh bisa, saya bilang. Oh masih on fire begitu. Yang umurnya sudah 60 tahun. Ya saya gak tahu sampai kapan dia dipanggil Tuhan. Sorry. Aduh kok begitu. Gini loh. Minta maaf. Maksud saya bukan. Saya gak tahu masa sampai kapan selesainya. Tapi paling tidak selama kita masih hidup. Jangan biarkan kekeringan terjadi dalam hidup Anda. Halo amin. Wow ini luar biasa. Karena itu ini yang harus terus terjadi. Anda harus menjadi orang yang berapi-api dengan Tuhan. Amin, tidak akan pernah mengalami kekeringan. Karena ini kekaguman dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Anda adalah orang yang terus mengagumi Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Oke, yang kedua sekarang, coba lihat kembali ke Mazmur 139.
Mazmur 139 ayat yang ke-14 kita baca. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah saudara, yang kedua ini, Daud ini menyadari betapa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Makanya dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Kekaguman itu membuat kita itu akan mengenal rencana Allah yang mulia dalam hidup kita. Kekaguman itu selalu membawa kita untuk tahu betapa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Di tengah-tengah tempat yang paling terpuruk sekalipun Anda selalu melihat begini, enggak, ini pasti Tuhan tuh punya rencana. Karena itu yang namanya syukur itu enggak boleh lepas dalam hidup kita. Ucapan syukur itu harus terus naik kepada Tuhan. Ucapan syukur itu senjata peperangan rohani kita untuk mengalahkan tipu daya iblis. Katakan amin. Ada seorang bapak yang satu hari dia ini punya 2 anak ya, punya 2 anak. 2 anak ini agak beda. Yang anak nomor 1 ini suka mengeluh gitu, ngomel terus. Ngomel, diberi ngomel, gak diberi apalagi, ngomelnya tambah panjang. Suka ngomel. Yang anak yang kedua ini justru kebalikannya, suka berterima kasih, suka bersyukur. Diberkati bersyukur, gak diberkati juga atau kurang diberkati juga bersyukur. Terus bersyukur. Papanya ini agak curiga sebenarnya dengan anak yang kedua. Anak nomor 1 ya sudahlah, itu manusia banget. Ini anak yang kedua ini, kok selalu berterima kasih. Ini pasti something, ada sesuatu ini. Coba dites aja, bapaknya ini ngetes akhirnya. Caranya begini, bapaknya satu hari mau keluar kota, lalu tanya kepada kedua anaknya, nak, papamu ini mau keluar luar kota. Kalian mau oleh-oleh apa? Yang nomor 1 oleh-oleh mau apa? Aku mau baju pak, ini nomor 1. Ya, yang selalu tidak bersyukur ini. Pakai baju pak, pakai baju. Mau baju pak. Baju yang apa? Yang itu loh, yang modelnya yang let it go itu loh. Apa? Saya selalu lupa itu. Apa itu? Oh, Frozen ya, thank you. Frozen yang mokrok-mokrok itu loh, yang Frozen itu. Ditanya warna apa? Terserah papa aja. Oke. Nah anak yang kedua, nak, papamu mau pergi, mau oleh-oleh apa? Anu aja pak, gelang karet tuh. Gelang karet itu murah loh. Enggak yang warna biru itu loh pak. Ada, oh iya tahu papa. Tapi itu murah loh, nak berapa? 1 aja loh. Jangan 1 bikin malu papa. 20 ya. Dia bilang pak 20 masangnya gelangnya agak susah pak sampai atas begini. Jelek gitu. 1 sungguhan 1 ya? Iya pak 1, enggak apa-apa 1. Oke. Papanya pergi saudara. Nah begitu pulang 2 minggu kemudian papanya pulang. Bawa 2 kardus gede. 2 kardus gede. Ya, 1 dikasih anak nomor 1. Ini oleh-olehnya dibuka, saudara, dibuka. Waduh, baju betul, yang model kayak Frozen begitu, ya. Tapi warnanya kuning. Anaknya mulai ngomel, loh, pak, kok warnanya kuning sih? Papa kan tahu aku nggak suka warna kuning, loh kan papa sudah tanya, katanya terserah warnanya. Ya adanya kuning. Oh, papa ini kok nggak tahu anaknya. Papanya cuman geleng-geleng ini anak nih ya, gak tahu berterima kasih. Nah sekarang yang nomor 2 nih. Anak nomor 2 ini dicurigai karena kok bersyukur terus, jangan-jangan di something, ada sesuatu yang salah ini. Ya, jadi ini dites. Oke, dikasih ini nak. Ini besar banget pak bungkusnya. Kan cuma 1 gelang kecil, kok 1 kardus besar. Ayo buka aja. Dalam hati papanya, nah sekarang nih anaknya ngomel nih. Sekarang nih ngomel ya, ayo mengeluh sekarang. Karena begitu dibuka ternyata isinya bukan gelang. Maaf ya, kotoran kuda ternyata saudara. Kotoran kuda. Nah papanya mau lihat, nah ngomel sekarang ya. Ayo kamu sudah gak pernah ngomel, sekarang waktunya kamu ngomel sekarang. Kamu tidak kuberi seperti apa yang kamu inginkan. Gak cocok dengan hatimu. Ayo sekarang ngomel. Tiba-tiba anak ini berlutut di depan papanya. Lalu berkata, terima kasih ya pak. Papanya mulai curiga, jangan-jangan mulai bocor halus ini anaknya ini. Tiba-tiba gembos gitu kan. Kok bisa terima kasih itu? Kok bisa itu? Kamu kok bisa terima kasih, ini kan gak sesuai dengan keinginanmu, ini kotoran kuda loh ini.
Bau loh ini. Enggak, Pak. Aku percaya sih papa gak mungkin kasih aku kotoran kuda. Buat apa? Kotoran kuda buat aku. Papa pasti punya rencana kan? Rencana apa enggak? Ya saya tahulah. Papa gak mungkin begitu. Aku nih kenal papa. Papa gak begitu orangnya. Gak mungkin aku dikasih kotoran kuda. Pasti kan papa mau kasih aku kuda kan? Enggak. Iya ayo. Kalau curiga dengan Tuhan itu curiga yang baik. Halo, kalau ada ngalamin masalah curiga yang baik. Wah, jangan-jangan itu kan mau kasih aku kuda ini gitu. Kudanya belum datang, kotorannya dulu yang datang kan. Ayo papa gitu. Enggak. Aduh Pak, terima kasih. Aku nih lo kenal papa, gak mungkin papa kasih aku kotoran kuda buat apa. Terima kasih ya Pak. Gara-gara gitu terus papanya gak tahan saudara. Papanya pergi beli kuda sungguhan. Nih kudanya nih buat kamu nih. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Wah. Kagum itu membuat Anda bersyukur. Halo amin. Selalu melihat rencana indah di dalam Tuhan. Apapun yang Anda alami, Anda akan selalu melihat sesuatu rencana yang indah di hidup Anda. Gak mudah berasumsi buruk dulu dengan Tuhan. Yang ada cuman Anda kalau curiga itu curiga yang baik. Ini nilai yang diajarkan. Betul gak saudara? Saya sering kali dengar curiga itu curiga yang baik. Jangan-jangan aku ngalamin jangan-jangan. Oh Tuhan mau berkati aku nih. Jangan-jangan aku mau dikasih ini pekerjaan besar nih. Jangan-jangan ada peluang nih. Jangan-jangan jangan-jangan. Gara-gara itu Anda gak akan pernah mengeluh. Yang Anda lakukan Anda berlutut dan berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Itu yang Anda lakukan. Anda menengadakan tangan dan berkata, Tuhan tuh baik. Thank you Tuhan. Hari ini aku belum melihat berkat. Yes, aku belum melihat berkat. Tapi aku dengan mimpiku, dengan imanku, dengan visi ini. Aku percaya pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan bagi aku. Itu kekaguman dengan Tuhan, menjaga hatimu supaya Anda tahu rencana Allah yang mulia. Kita tidak menjadi anak gampang yang dikit-dikit kecewa, dikit-dikit meninggalkan Tuhan. No. Tidak ada di gereja Mawar Shalom Surabaya Barat. Amin. Yang ada cuman kita ini kalau curiga itu curiga yang baik. Justru itu memantapkan imanmu untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita ini menjadi orang yang tahu bagaimana menjaga hidup kita. Karena kita tahu rencana Allah itu mulia atas kehidupan saudara. Amin. Karena itu ayo setiap kita mulai ajar ini. Belajar untuk kita mengucap syukur. Thank you Tuhan. Simple aja. Ucapkan terima kasih Tuhan. Ayo coba sebentar kita praktekkan dengan sungguh. Coba tutup mata semuanya. Sebentar lagi. Katakan ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik buat kami. Haleluya. Wow. Waktu Anda berkata terima kasih Tuhan itu, hatimu tiba-tiba penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Bapa, kebalik ya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuh Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ini. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hampir tiap pagi ketika saya bersama ini, saya nyanyi lagu ini, saya selalu menangis. Saya bilang Tuhan thank you. Kadang-kadang kita gak perlu alasan apapun. Bersyukur itu cuma yang paling mendasar adalah Yesus masih ada di hatimu. Thank you buat semuanya. Sehingga kita tuh gak bisa lagi menilai Tuhan itu cuma dari berkat Tuhan saja. No. Bukan itu. Terlalu murahan menurut saya. Tuhan itu dikagumi karena pribadinya. Kita kagum kepada Tuhan karena pribadi Tuhan di hidup kita.
Itu yang kita layak kita sembah. Sehingga apapun keadaan kita, seperti Daud ketika mendapati kenyataan anaknya meninggal. Padahal sudah melewati proses doa yang begitu luar biasa. Begitu gila menurut pandangan orang. Tapi kenyataannya beda dengan keinginannya. Dia tetap berkata Tuhan itu baik. Dia datang kepada Tuhan bukan untuk ngomel. Tapi Alkitab berkata dia masuk dan menyembah Tuhan di situ. Daud mengatakannya, thank you Tuhan. Terima kasih. Orang seperti ini, orang ini akan pasti tahu rencana Allah dalam hidupnya. Dia tidak mudah ditipu oleh setan. Setan itu pasti frustrasi dengan orang-orang model begini. Halo, amin. Amin. Karena itu mari kita selalu bersyukur. Kekaguman kita, aku bersyukur karena Tuhan telah menuntun hidupku. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, coba. Yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 23 dan 24. Dikatakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jelas yang ketiga begini, orang yang kagum dengan Tuhan adalah orang yang dijaga sikap hatinya. Daud berani berkata begini, selidikilah aku ya Tuhan. Selidikilah aku, gak mudah untuk melakukan itu. Tapi kita ini berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Kalau Tuhan hari ini masih menudingkan jarinya kepada kita. Kita ini masih dikasihi oleh Tuhan. Jaga hatiku supaya tidak melenceng ke kanan ke kiri. Jaga hatiku supaya aku ini tetap menjadi orang yang mau diajar. Menjadi orang yang mau berubah. Menjadi orang yang terus berada di dalam kekaguman kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang kagum dengan Tuhan, hatinya ini mudah diajari oleh Tuhan. Katakan amin. Mudah diajari oleh Tuhan. Satu hari saya itu kalau siang-siang nggak selalu sih, tapi kadang begitu ya. Kadang kalau saya sudah selesai semuanya, ada waktu, saya kadang pergi ke rumah sakit hanya untuk mendoakan orang-orang sakit. Saya biasanya minta tuntunan Tuhan untuk Tuhan pertemukan saya dengan satu orang yang hari ini diinjil yang didoakan. Biasanya rumah sakit tempat paling mudah untuk kita memberitakan Injil. Ya, saya karena punya kartu kartu pendetaan, saya bisa gampang masuk di beberapa rumah sakit minta izin untuk doakan orang. Ya, oke. Siang-siang sengaja saya pilih hari yang memang bukan jamnya besuk supaya sepi bisa ngobrol ya. Saya masuk ke rumah sakit dan saya bisa berdoa, Tuhan tuntun saya masuk ke mana, satu kamar gitu. Ya. Satu hari saya ditujukan satu kamar, saya masuk di situ. Lalu di situ ada seorang tua ya, sakit, banyak selangnya mana-mana, lalu ada orang-orang tua juga jaga di sekitarnya. Lalu saya datang, saya perkenalkan diri saya Pendeta Yudi Kusmanto. Saya mau berdoa buat yang sakit, boleh apa tidak? Saya di gereja Mawar Sharon. Oh iya silakan Pak, gitu ya segitu. Oke, saya doakan. Tapi sebelumnya saya ngobrol. Hari itu ai-ai, ya selangnya banyak dari sakit. Lalu sebelum saya doakan, saya dibisiki oleh orang tua juga yang jaga. Pak, ini kena kanker getah bening. Oh iya. Karena saya ngomong tentang Tuhan. Saya ngomong tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan buat hidupnya. Begitu selesai, saya doakan ya. Ya, saya doakan. Oke, saya doakan. Saya tantang dia terima Yesus, lalu saya doakan. Waktu sementara doakan, dia tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya begini. Ini sakit bukan karena penyakit. Sakit bukan karena penyakit. Oh iya, tapi itu jelas tadi judulnya adalah kanker getah bening. Kok bisa bukan karena penyakit? Ya udah, akhirnya selesai doa. Saya ini mau tanya dari mana ya gimana. Akhirnya saya lihat kok ini orang-orang tua semua yang jaga. Saya tanya, Kai, anaknya yang mana? Gitu, anaknya yang mana? Tiba-tiba saudara, ketika dia dengar nama anaknya, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya itu. Bung, dia bilang gak usah tanya anak-anak saya. Anak saya itu kurang ajar. Wah kan? Anak saya itu kurang ajar. Saya ini kepahitan sama anak saya. Nanti kalau saya mati, saya larang anak saya datang ke kuburan saya. Mana bisa, betul gak saudara? Ya. Masa datang, kamu gak boleh pergi. Wah itu bukan hanya anaknya, itu semua bisa lari itu. Ya kan, horor. Ya sudah, ini namanya orang marah ya sudah gak usah disalahkan juga. Ya, oh gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih beban buat saya untuk ya doakan dia. Boleh gak tahu alamat anaknya? Gitu. Ini pendeta kepo juga ya, ngurusi begitu. Buat apa Pak? Ya mungkin saya bisa ketemu sama anaknya. Udah, akhirnya saya dikasih alamat. Saudara. Alamat di tangan saya.
Beberapa hari saya nggak bisa besok karena ada pelayanan dan sebagainya, sibuk meeting dan sebagainya. Beberapa hari kemudian saya pas ada waktu saya kontak ya, lalu saya datang, saudara. Saya datang, dibukain pintu. Begitu saya lihat, saya kaget. Dia lebih kaget lihat saya. Karena ternyata jemaat gereja Mawar Sharon. Lu kamu, kok Yudi, iya kok tumben kok, ya itu, ini pasti rencana Tuhan. Saya langsung bilang, kamu kenapa gak jagain mamimu ke rumah sakit? Mamimu sakit kan? Iya ku, ya itu ku. Nah kan mulai cerita, mamiku tuh cerewetnya minta ampun. Saya tuh mau cerai sama istriku. Hampir cerai gara-gara mami. Mami itu ngatur terus. Itu istriku masak salah. Ini salah. Cuci salah. Semua salah. Akhirnya istriku tuh marah kok. Sampai kasih ultimatum ke saya. Ya kamu pilih mama atau pilih aku. Kalau kamu pilih mama kita cerai. Kalau pilih aku. Mama harus keluar dari rumah. Waduh si malakama sungguhan. Bagi orang ini gimana. Aku nih sudah bingung kok. Ya apa kok. Itu saya sudah datengin teman-teman pendeta bapak ini gak bisa semua, mama gak mau kok. Saya bilang oke, besok sama ko Yudi ya ke mama ya. Minta maaf, kamu ini yang jemaat yang diajari untuk bertumbuh dalam Tuhan. Diajari, kamu harus tahu ini waktunya kamu praktek firman Tuhan. Ya supaya hatimu ini mudah untuk diajar dan kamu bertumbuh. Ini waktunya kamu dengerin bukan untuk pengetahuan. Firman Allah disampaikan bukan hanya pengetahuan tapi harus dipraktekkan. Ini waktunya praktek, mau gak? Ya, tapi mama nolak aku kok ini gak mau semua sama ini. Loh itu kan sama bapak-bapak sama ko Yudi kan belum. Kalau sama ko Yudi kamu tetap ditolak ya sudahlah. Maka sempurnalah penderitaanmu berarti kan itu kan. Kita coba betul gak? Coba ya. Oke besok pagi ya. Oke besok pagi. Oke akhirnya saya jemput dia. Saudara datang ke rumah sakit. Nah, saya masuk duluan. Anak ini cuma nunggu di pintu. Dia takut diusir mamanya. Jadi dia pegangan kusen pintu gitu liatin dari luar. Saya masuk, saya bilang shalom tante, shalom Ai. Dia lihat saya, pendeta ini kok rajin sekali kesini ya. Oh ya gimana Ai kabarnya? Ya masih sakit begini. Dan dia memang divonis 2 bulan meninggal saudara. Dokter sudah bilang ini 2 bulan meninggal. Ya Ai gimana? Ya saya bilang Ai saya gak sendirian Ai. Saya bersama dengan anaknya Ai. Begitu dia dengar itu, dia palingkan wajah yang kedua lagi. Surat begitu saudara. Saya bilang jangan kenceng-kenceng Ai itu bisa jauh ke sana. Lalu saya, Ai anaknya mau minta maaf sama Ai. Gak usah suruh pulang aja. Gak mau. Waduh akhirnya dia gak mau, saya coba ngomong Ai-nya gak mau. Saudara. Saya lihat ke kusen anaknya nangis. Saudara perkenalkan Pak Yudi. Bilang kan, saudara beritahu mama itu gak mau. Mama itu saya nangis saudara. Saya ini bingung di tengah-tengah begitu saudara. Akhirnya saya bilang udah suruh masuk aja. Saya keluar, kamu sekarang masuk aja minta maaf sama mamamu. Nanti gimana kalau aku diusir gak apa-apa. Diusir itu gak sakit. Betul gak? Kalau ditampar pun percaya mamamu udah sakit. Namparnya gak keras paling dilus gitu aja loh paling. Kalau diludahi percayalah, ludahnya nggak loncat, pasti cuma dilewer di sini aja. Kondisinya begitu. Udah tenang aja nggak apa-apa, ya. Oh gitu ya. Wah, akhirnya itu anaknya datang, minta maaf. Itu mamanya segini lihat anaknya ini, mamanya pindah sini. Anaknya pindah ke sana, mamanya lihat sini. Jadi anaknya itu PP, pulang pergi terus begini. Wah gini terus. Saya sambil Ai bok gitu, Ai jangan gitu, Ai kasihan anaknya, Ai nggak mau gitu. Wah, sampai akhirnya itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa saya nggak ngerti saudara. Pakai bahasa mereka, titipu ya aku tensu gitu digembuk, nggak ngerti saya. Bau ngapa begitu, ngomong begitu saya nggak ngerti. Saya nangis sih, nangis itu pertama saya kasihan lihat anak, yang kedua saya nggak ngerti bahasanya. Saya terakhir itu akhirnya anaknya berlutut kepala sampai di tanah begitu. Dia bilang minta maaf. Saya cuma bilang sama Ai begitu Ai. Jangan gitu. Ini anak Ai. Saya yakin saya bilang Ai pasti sayang sama anaknya. Saya tuh merasa begini. Mama itu bagaimanapun tetap mama. Amin. 9 bulan 10 hari itu dalam kandungan. Masa dia lupa? Gak mungkin. Itu yang saya yakini. Saya percaya juga kasih Tuhan dengan menjamah hidupnya. Orang ini kerasnya minta ampun. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu keras. Dia dijamah Tuhan. Akhirnya dia nangis. Dia nangis. Ya, goyang semua badannya gitu. Nangis.
Lalu tiba-tiba dia balik badan, dia lihat anaknya lagi tersungkur, dia lihat gitu. Wah, kalau saya lihat itu anaknya saya, cepat berdiri. Mamamu. Dia lihat mamanya sudah coba mengulurkan tangan begitu. Akhirnya anaknya berdiri lalu dipeluk mamanya. Wah, terjadi sebuah pemulihan, nangis begitu. Lalu saya doakan, beri tepuk tangan dulu. Lalu saya doakan, saya bilang Tuhan thank you sudah. Terima kasih Tuhan. Ya paling tidak terlambat sebelum 2 bulan itu kan divonis meninggal. Paling tidak terjadi sebuah pemulihan. Saya bilang pada jemaat, saya sebagai salah satu pendetanya bangga punya jemaat kayak kamu. Jemaat yang hatinya itu mudah diubah. Hatinya itu mudah dibentuk. Dia orang di jemaat yang tidak egois, tidak mempertahankan kepahitan sampai mati. Ya enggak begitu, jemaat kita itu manis. Ya bisa bikin salah, bisa saudara. Tapi orang ini mudah diajari, mudah dibentuk gitu. Saya bilang, waduh saya kagum dengan jemaat model kamu begini. Ya enggak apa-apa, nanti coba lihat mama pasti dimenangkan. Setelah saya doakan, saya pulang, dalam hati saya tugas hamba Tuhan selesai. Thank you Tuhan, selesai. Ya, dia sudah terima Yesus. Kalaupun Tuhan waktunya memang kedaulatan Tuhan harus pulang, siap sudah, selesai sudah. Oke, udah saudara. Udah nggak kontak lama. Tiba-tiba dia telepon saya. Pas dia telepon saya ingat-ingat itu kira-kira itu 2 bulan yang lalu. Jadi ketika saya ditelepon itu pikiran saya mamanya meninggal. Karena kan vonisnya 2 bulan saudara. Ditelepon begitu. Ko Yudi bisa melayani ucapan syukur mama saya. Saya langsung bisa. Itu pikiran saya itu tutup peti atau penghiburan loh saudara. Jadi itu maafkan saya, ini pendeta kadang-kadang terlalu cepat mikirnya. Iya oke, kapan dikuburnya saya begitu. Untung orangnya gak tersinggung saudara. Ini jemaat kenal dia ketawa, enggak kok Yudi. Ya dia bilang sebelumnya begini, kok Yudi ditunggu mama saya. Saya bilang jangan, mamamu suruh berangkat dulu, nanti pasti tak susul. Sekarang masih pelayanan, Kalimantan belum selesai ini. Nanti tak susul, tapi jangan sekarang. Dia ketawa, enggak kok justru 2 bulan itu. Menurut dokter divonis meninggal, tapi kata Tuhan justru hari ini sembuh total. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Wah. Akhirnya saya oke di rumah saya datang ke rumahnya, ayahnya duduk ya, nyambut saya, dia masih belum kuat berdiri tapi lebih seger begitu, dia duduk begitu. Wah, saya salami, saya bungkukkan badan disalami, tiba-tiba saya ditarik saudara. Dicium gitu. Dan yang lebih bahaya itu karena dia nggak ada giginya. Itu muncrat semua ludahnya di sini. Kok basah? Tapi saya ikut bersuka cita. Satu jiwa dimenangkan. Saya bilang, wow thank you. Ya saya bilang sama anaknya lagi, wah terus dijaga mamanya ya. Bu keras-keras, ayo diberitahu istrinya. Akhirnya saya konseling istrinya dan dua-dua menyadarinya. Dan hari ini luar biasa. Orang yang mau diselidiki hatinya, orang ini akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu jemaat, ayo punya hati. Kekaguman itu mengubah hatimu. Kekaguman itu tidak akan membuat Anda menjadi keras di dalam dosa. Tapi justru menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Orang yang keras di dalam kebenaran justru adalah orang yang paling lembut. Amin saudara. Karena dia keras keinginannya untuk terus dalam kehendak Tuhan. Hatinya ini mudah dijamah Tuhan. Hatinya mudah diubahkan. Hatinya ini tambah lembut. Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena itu jemaat jadilah keras di dalam kehendak Tuhan. Maka hatimu akan jadi lembut. Kita mudah diarahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.